Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isi Komando Setiati, nomor presensi 18, NIM 195211086, kelas MBX 5C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari akuntansi manajemen mengenai penentuan biaya variabel dan penentuan segmen. Yang pertama, penilaian persediaan. Diketahui data biaya produk dari PT Murni dapat dilihat di tabel ini. Penyelesaiannya, yang pertama, penilaian persediaan dengan penghitungan biaya per unit persediaan untuk kedua metode, yaitu yang pertama PBV. Biaya bahan baku sebesar Rp50. Biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp100. BOP variabel sebesar Rp50. Untuk BOP tetap pada PBV tidak ada. Kemudian untuk metode PBB, biaya bahan baku sebesar Rp50. Untuk biaya tenaga kerja langsung Rp100. Untuk BOP variabel Rp50 dan BOP tetap yaitu sebesar Rp25. Untuk mengetahui biaya per unit, yaitu dengan cara menambahkan biaya bahan baku Rp50 ditambah biaya tenaga kerja Rp100 ditambah BOP variabel Rp50. Untuk BOP tetap pada metode PBV tidak ada sehingga hasilnya Rp200. Untuk PBB caranya sama, yaitu biaya bahan baku Rp50 ditambah dengan BTKL Rp100 ditambah dengan BOP variabel Rp50 dan BOP tetap Rp25. Jadi biaya per unit dari metode PBV yaitu sebesar 200 dan metode PBB sebesar 225. Kemudian tidak ada persediaan pada PT Murni, maka jumlah unit persediaan akhir adalah jumlah unit produksi, yaitu sebesar 10.000 unit dan jumlah unit terjual sebesar 8.000 unit, sehingga untuk mencari jumlah unit persediaan akhir yaitu 10.000 unit pada jumlah unit produksi dikurangi dengan jumlah unit yang terjual yaitu 8.000, sehingga hasilnya menjadi 2.000 unit untuk persediaan akhir. Pada metode PBV, biaya persediaan akhir yaitu dengan cara mengalihkan antara biaya per unit pada metode penentuan biaya variabel dikalikan dengan unit persediaan akhir, yaitu sebesar 2.000 unit, ya hasilnya 400. Sedangkan untuk metode PBV caranya sama, yaitu biaya per unit PBB sebesar Rp225 dikalikan dengan 2.000 unit, hasilnya menjadi Rp450. Selanjutnya, untuk laporan laba rugi pada metode penentuan biaya variabel, yang pertama penjualan, yaitu diperoleh dari harga jual per unit sebesar Rp300 dikalikan dengan jumlah unit yang terjual, sehingga hasilnya 2.400.000. Kemudian harga pokok penjualan variabel dari biaya per unit sebesar 200 dikalikan dengan jumlah unit terjual, sehingga margin kontribusi total yaitu 2.400.000 dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan 1.600.000, hasilnya Rp800.000. Selanjutnya menetapkan biaya tetap total, yaitu BOP tetap, yaitu sebesar yang diperoleh dari BOP tetap per unit dikalikan dengan jumlah unit produksi. Untuk biaya pemasaran yaitu Rp100.000.
dijumlahkan terlebih dahulu. BUP tetap ditambah dengan biaya pemasaran administrasi tetap. Jadi 350. Laba operasi 800 dari margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap total, sehingga hasilnya Rp450.000. Selanjutnya, laporan laba rugi dengan metode penentuan biaya penuh. Yang pertama, penjualan yang diperoleh dari harga jual per unit Rp300 dikalikan dengan jumlah unit terjual, hasilnya 2.400.000. Untuk harga pokok penjualan, yaitu dibuat dari biaya per unit dari PBP 225 dikalikan dengan jumlah unit produksi yang terjual Rp1.800.000 dikurangi dengan HPP biasanya 600, biaya pemasaran Rp100.000. Laba operasi sama dengan 600 dikurangi dengan Rp100, hasilnya 500. Jadi kesimpulannya, karena metode PPV tidak memasukkan komponen BOP tetap, maka biaya persediaan akhir metode PPV lebih kurang dari metode PPP atau lebih kecil dari metode penentuan biaya penuh, yaitu selisih Rp50.000. Selanjutnya, hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Diketahui data dari PT Doremi seperti yang dapat dilihat di tabel warna hijau ini. Penyelesaiannya yaitu dengan yang pertama, laporan laba rugi untuk metode PPV. Penjualan di tahun 2018 diperoleh dari harga jual per unit dikalikan dengan unit penjualan pada tahun 2018. Tahun 2019 Rp10 dikalikan unit penjualan 2019. 2020 Rp10 dikalikan dengan unit penjualan 2020. Selanjutnya, biaya variabel total, yaitu mencari harga pokok penjualan variabel, yaitu kita menggunakan tabel di bawahnya terlebih dahulu, yaitu dengan mencari persediaan awal. Ada di soal penentuan HPP variabel. Yang pertama, persediaan awal, yaitu dengan menjumlahkan biaya variabel per unit, biaya bahan baku, tambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah BOP variabel, dikalikan dengan unit persediaan awal 2020 besar, jadi 300. Harga pokok produksi variabel, yaitu dengan cara biaya bahan ditambah PTKL ditambah BOP variabel dikalikan unit produksi 2018 maaf. Untuk 2019 caranya sama, biaya bahan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel dikalikan unit produksi 2019. Untuk 2020, biaya bahan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel dikalikan unit produksi 2020. Untuk mengetahui barang tersedia untuk dijual, yaitu dengan persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi variabel 900. Jadi persediaan akhir hanya terdapat di tahun 2019, yaitu sebesar 50. Jadi apabila dimasukkan di sini menjadi biaya variabel, yaitu biaya bahan ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP variabel dikalikan dengan 50, jadi 300. Untuk mengetahui HPP variabel tahun 2019, yaitu dengan cara
barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Masukkan ke sini 2018, 2019, dan 2020. Untuk biaya pemasaran, administrasi, dan umum yaitu 0,25 dikali unit penjualan 2018, 2019 sama. Dan untuk 2020 dikalikan dengan 200 unit penjualan pada 2020. Untuk mencari margin kontribusi yaitu penjualan dikurangi dengan biaya variabel total. Penjualan dikurangi dengan variabel total. Selanjutnya biaya tetap total, BOP tetap dapat dilihat dari BOP tetap per tahun sebesar 150.000. Untuk semua tahun sama, yaitu 150.000. Untuk biaya pemasaran, administrasi, dan umum yaitu dari tabel di sini, yaitu sebesar 50.000. Semua tahun sama, 50.000 rupiah. Sehingga laba operasi dapat diketahui dengan biaya margin kontribusi total dikurangi dengan biaya tetap total Selanjutnya, laporan laba rugi metode penentuan biaya penuh. Untuk penjualan, caranya sama seperti pada metode PBW, yaitu harga jual per unit Rp10 dikalikan dengan unit penjualan 150 untuk 2018, 100 untuk 2019, dan 200 untuk 2020. Selanjutnya, untuk harga pokok penjualan, kita harus terlebih dahulu menentukan HPP-nya, yaitu dengan persediaan awal. Untuk mencari persediaan awal pada metode PBP, kita harus terlebih dahulu mencari biaya produk per unit, yaitu dengan cara kemudian ditambahkan dengan jumlah total variabel, yaitu dari biaya bahan Rp4 ditambah biaya tenaga kerja langsung Rp1,5 dan BOP variabel 0,5 hingga diperoleh hasil Rp7. Jadi persediaan awal sama dengan Rp7 dikalikan dengan unit persediaan awal tahun 2020. Selanjutnya, untuk menentukan harga produksi yaitu dengan cara biaya produksi per unit dikalikan unit produksi, yaitu Rp7 dikalikan dengan unit penjualan tahun 2018 150, tahun 2019 7 dikalikan unit penjualan 2019 untuk 2020 biaya unit produksi Rp7 dikalikan dengan Rp200, sehingga barang tersedia untuk dijual yaitu dengan cara persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi. Selanjutnya, untuk harga pokok produksi yaitu dengan cara biaya produk per unit yaitu sebesar Rp7 dikalikan dengan unit produksi 150.000. 2019 sama dikalikan unit produksi 2019 150
2020 dikalikan dengan produksi. Untuk barang tersedia untuk dijual, yaitu dengan cara persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi. Untuk mencari persediaan akhir, di sini dapat dilihat persediaan akhir hanya terdapat pada tahun 2019. Jadi, untuk mencari persediaan akhir, biaya produksi per unit Rp7 dikalikan dengan unit persediaan akhir 2019. Jadi dapat diperoleh HPP, yaitu barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Oke, dapat diperoleh HPP seperti ini. Kita masukkan ke laporan laba rugi untuk tahun 2018, tahun 2019 1.700, dan untuk tahun 2020 sebesar 1.400.000. Sehingga laba kotornya dapat dicari dengan mengurangkan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan untuk biaya pemasaran administrasi dan umum. Untuk mencari biaya pemasaran administrasi dan umum, yaitu dengan cara biaya pemasaran administrasi dan umum sebesar 0,25. Untuk tahun 2019 caranya sama, yaitu biaya pemasaran 0,25 dikalikan dengan unit penjualan 2019 sebesar 100.000 ditambah dengan biaya pemasaran per tahun Rp50.000. Jadi laba operasi dapat diperoleh dari laba kotor total dikurangi dengan biaya pemasaran administrasi dan umum. Untuk tahun 2020 sama, biaya pemasaran 0,25 dikali dengan biaya unit penjualan 2020 Rp200 ditambah dengan Rp50. Jadi laba operasi laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran, hasilnya ini. Selanjutnya, pendekatan ringkas perbedaan laba antara kedua metode tersebut. Laba operasi dengan metode PPP pada tahun 2018 diperoleh 362 per 2019 2020. Sementara metode penentuan dengan biaya variabel, yaitu tahun 2019 175 dan tahun 2020 Rp550. Untuk mencari perbedaannya, yaitu dengan mengurangkan antara PPP dengan PPV, yaitu dikurangi sehingga dapat berhasil pada 2019 diperoleh selisih, yaitu sebesar Rp50.000, dan ini mengalami keuntungan. Sementara untuk tahun 2020 selisih Rp50.000 tapi mengalami kerugian daripada tahun sebelumnya. Untuk unit produksi pada tahun 2018 sebesar Rp150.000 untuk tahun 2019 Rp150.000, dan untuk tahun 2020
sama, yaitu Rp150.000. Sedangkan untuk unit penjualan Rp150 untuk tahun 2018, Rp100.000 untuk 2019, dan Rp200.000 untuk tahun 2020. Sehingga dapat diperoleh hasil yaitu untuk tarif BOP tetap, yaitu diperoleh dari BOP per tahun yaitu Rp150.000 dibagi dengan volume produksi normal per tahun 150.000 unit. Untuk semua tahun sama, yaitu Rp150.000 dibagi dengan 150.000. Yaitu diperoleh hasil Rp1 untuk tiap-tiap tahun. Untuk mencari perbedaan, yaitu dapat diperoleh dari perubahan dalam persediaan dikali dengan tarif BOP tetap. Sehingga dapat dijadikan kesimpulan yaitu 2019 memperoleh keuntungan Rp50.000, sedangkan untuk tahun 2020 mengalami kerugian sebesar Rp50.000 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Diketahui data operasi PT Mayora seperti tabel di sini dapat dilihat. Biaya produksi per unit menurut metode PBV adalah Rp10 untuk masing-masing tahun. Jika volume diharapkan digunakan untuk menentukan tarif BOP tetap, biaya produk menurut PBV adalah yaitu dapat dicari dengan pada tahun 2019 sebesar Rp100.000 dibagi dengan unit produksi pada tahun 2019 Rp10.000 ditambah dengan biaya manufaktur variabel per unit 2019 yaitu sebesar Rp10. Sedangkan untuk tahun 2020 caranya sama, yaitu BOP tetap 2020 Rp100.000 dibagi dengan 5.000 unit produksi ditambah Rp10. Jadi masing-masing tahun yaitu Rp20 untuk 2019 dan Rp30 untuk 2020. Selanjutnya laporan laba rugi dan metode PBV. Yang pertama, penjualan. Penjualan untuk tahun 2019 dapat diperoleh dengan cara harga jual per unit yaitu sebesar Rp25 dikalikan dengan unit penjualan 2019 yaitu 5.000 unit. Sedangkan untuk 2020 Rp25 dikalikan dengan unit penjualan 2020 sebesar 10.000. Dan untuk biaya variabel total yaitu harga pokok penjualan variabel dapat diperoleh dengan cara Rp10 pada 2019 dikalikan dengan unit penjualan tahun 2019 sebesar Rp5.000. Untuk tahun 2020 caranya sama, yaitu biaya manufaktur variabel 2020 dikalikan dengan unit penjualan 2020 sebesar 10.000 unit. Untuk mencari margin kontribusi total yaitu dengan mengurangkan penjualan dikurangi dengan biaya variabel total. Selanjutnya, biaya tetap total atau biaya overhead pabrik
dapat diperoleh dari soal itu BOP tetap 2019 Rp100.000 dan BOP tetap 2020 sama Rp100.000. Untuk mencari laba rugi operasi yaitu dengan mengurangkan margin kontribusi Rp75.000 dikurangi dengan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, laporan laba rugi dengan metode PBB, yaitu penentuan biaya penuh. Untuk penjualan pada tahun 2019, caranya sama seperti metode PBV, yaitu mengalihkan harga jual dikalikan dengan unit penjualan 2019 yaitu sebesar 5.000 unit, dan tahun 2020 Rp25 dikalikan dengan unit penjualan 2020 10.000 unit. Untuk mencari HPP, kita harus terlebih dahulu menentukan HPP, yaitu dengan persediaan awal terdapat di tahun 2020 yaitu sebesar Rp100.000. Untuk biaya produksi per unit, untuk biaya harga pokok produksi dapat dilihat dengan biaya produksi per unit. Biaya produksi per unit untuk 2019 yaitu Rp20 dikalikan dengan unit produksi 2019. Untuk 2020 Rp30 dikalikan dengan unit produksi 2020. Barang tersedia untuk dijual diperoleh dari persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi. Yaitu Rp200.000. Sedangkan untuk tahun 2020 persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi diperoleh hasil 200 untuk 2019 dan 250.000 untuk 2020. Untuk persediaan akhir dapat dicari dengan persediaan akhir hanya terdapat di tahun 2019 yaitu sebesar 100.000, sehingga harga pokok penjualan dapat diperoleh dengan mengurangkan barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Sehingga HPP adalah laba rugi yaitu sebesar Rp100.000 untuk tahun 2019 dan 250 untuk tahun 2020. Laba rugi operasi yaitu penjualan dikurangi dengan HPP. Sehingga apabila saya menjadi seorang manajer, pendekatan dengan metode PPV akan lebih saya pilih karena dapat dilihat pada tahun 2019 mengalami kerugian sebesar Rp25.000, sedangkan tahun 2020 memperoleh keuntungan 2 kali lipat yaitu sebesar Rp50.000 daripada dibandingkan dengan metode PPP yang memperoleh keuntungan pada tahun 2019 sebesar Rp25.000, tetapi pada tahun 2020 tidak memperoleh keuntungan ataupun kerugian, sehingga dianggap tidak bisa konsisten dalam melakukan penjualan. Jadi, metode PPV lebih tepat jika digunakan dalam cara ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.